warga Indonesia yang provinsi lain pengen jadi warga negara, warga Jakarta. Ada rasa jealousy, ada rasa cemburu terhadap Jakarta. Tapi mudah-mudahan ini Jakarta bisa dibawa nanti program-programnya untuk menjadi lebih besar lagi pada Indonesia. Baik, untuk sesi ini, waduh udah Pak, ini senior udah angkat tangan aja. Untuk sesi ini, Pak Anies berkenan untuk nanti kawan-kawan bisa menyampaikan. Pak Anies sudah punya agenda jam 3 harus jalan kembali, dan kawan-kawan ada kesempatan sekitar 10 menit kali ya Pak, untuk bisa nanti menyampaikan pertanyaan dan juga mungkin apa yang disampaikan. Saya akan bagi 1, 2, 3. Yang pertama, Pak Saud, silakan. Pak Saud, baru tadi. Tapi jangan orasi ya Pak. Pak Saud nanti ada perempuan. Ya. Satu lagi. Ya. Saya singkat dan tidak panjang-panjang. Pak Anies. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di Republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang. Semoga beruntung. Pada saat itu saya mendengar Surya Paloh mengatakan wakil presiden terserah Pak Anies. Dan dialog kita ini menuju jaminan sosial semesta sepanjang hayat yang dikhianati oleh pemerintah. Saya pribadi, kalau Pak Anies punya hak diberikan oleh Pak Surya Paloh, maka saya bukan pengikutnya, saya bukan pendukungnya, tapi dia teman saya. Saya mengusulkan Jumhur Hidayat dari wakil presiden. Menteri tenaga kerjanya Joko Heriono. Buruh akan di belakang Anda. Kalau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mati. Saya dari FSPLN SPSI, dari anak buahnya Pak Jumhur Hidayat dan juga Pak Arif Minardi. Kami juga dari SPK, Sahabat Pekerja Keadilan, yang kemarin PID Pak Anies datang ya di acara ya. Pertanyaannya adalah buru-buru. Ya, jadi Pak, di Jakarta ini kan banyak sekali pekerja yang bekerja di Jakarta, di DKI Jakarta. Mungkin mana tuh di luar DKI Jakarta atau di Bekasi. Kira-kira untuk Pak Anies, apa sih sumbangsi negara atau pemerintah untuk pekerja-pekerja yang ada di luar DKI Jakarta? Kan mereka juga bayar pajak dan lain-lain, tapi nggak ada nih yang mereka dapatkan. Sampai-sampai mereka berbeda terlalu jelas. Jumlah gubernurnya waktu itu ya, jumlah gubernurnya buat kami kalau enak ya dari jadi warga DKI Jakarta, jelas Pak mereka gitu. Makanya kami doakan semoga Pak Anies menjadi presiden Indonesia. Jadi gak bakal ada lagi tuh hati-hati yang terluka dan sakit. Kita jadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Indro, silakan. Baru mau kasih pantun. Oh boleh Pak, pantun. Saya boleh kata Pak Anies, pantunnya dulu mana? Pantun silakan. Namanya siapa tadi Pak? Melati itu dari nilai Bumira. Ini di itu. Pantunnya tadi nggak pakai Ini orang sekolah di. Terima kasih kesempatannya yang saya diberikan oleh Bapak Anies Baswedan. Ya. Saya sih pertama kali mau bilang ke Pak Anies Baswedan bahwa saya sangat bersyukur bahwa Bapak Anies Baswedan adalah salah satu calon wakil presiden yang mengusung prinsip-prinsip keadilan. Di kalau presiden yang lain tidak ada seperti itu, mereka abu-abu itu. Selanjutnya saya akan menanyakan sesuatu hal yang mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini ya Pak Anies. Bagaimana Bapak menyikapi konsep Omnibus Law? Sedangkan Omnibus Law ini adalah pada prinsipnya esensinya adalah menerapkan penyederhanaan dari setiap birokrasi
undang-undang dan sistem peraturan yang ada di negara ini terhadap program pemerintah yang akan dilaksanakan ke depan, terutama program-program kesejahteraan sosial masyarakat. Terima kasih. Baik, Pak Anies, ada pertanyaan Pak Saud, Bang Kami dan Pak Hendro. Ini waktu sampai jam 3 sore. Oke, baik, kata Pak Anies dibuka lagi. Pak Cep, silakan Pak Cep. Tapi singkat-singkat ya, yang jelas ya. Ya, terima kasih. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibullah dari DPC SPN Kota Tangerang. Simpel pertanyaan saya Pak Anies. Lewat era 2019 sampai 2022, Pak Anies sudah mimpin Kota Jakarta. Paling tidak sudah mendengar isu bahwa JS3H. Apa yang akan Bapak bisa bawa dari aspirasi kami ini bukan hanya sekedar harapan saja, minimal ada peluang untuk seluruh rakyat Indonesia untuk ada jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Cukup itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang silakan. Saya udah kayak bagaimana? Ada Pak Devi. Terakhir bagaimana ya? Panjang. Nggak ada. Berarti bagaimana dulu? Ada nggak pikir mau dibantu? Mik. Ya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah pekerja di pabrik di mana selama ini bisa merasakan apa yang sudah terjadi di DKI Jakarta. Kembali lagi teman-teman yang ada di penanggalan DKI Jakarta merasa ini dengan adanya kartu pekerja, adanya kartu untuk sekolah para ibu anak ibu-ibu. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah ketika Pak Anies menjadi presiden 2024, apakah ini diberlakukan untuk seluruh buruh Indonesia? Terus yang kedua, semoga dengan JS3H ini juga menjadi prioritas karena sejak lahir sampai meninggal itu menjadi kehidupan kita ya, karena selama ini ada takmir. Mungkin itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir Pak Cep, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Priyadi dari Aspek Indonesia. Pak Anies, may I say you Mr. President? May I say you Mr. President? Jadi saya mau menyebut Anda sebagai Mr. President. Jadi pertanyaan saya adalah nggak this of sorts. Jadi jika nanti sebuah Anda memberikan satu ide, gagasan dan program untuk bisa dilaksanakan, jika hal tersebut itu nanti detail ataupun di hold ataupun ada yang menahan tersebut oleh pihak pengusaha gitu loh, it's like minimum wage, is others gitu, upah minimum DKI dan sebagainya gitu, upah minimum itu kira-kira apa yang harus Anda lakukan jika oleh pihak pengusaha atau apindo ataupun kadin ataupun sudah ada lah isis like that. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Dan itu silakan Pak Anies akan dijawab secara singkat saja. Terima kasih kepada semua yang ikut partisipasi di sini. Saya jawab singkat-singkat ya. Pertama tentang manfaat kumulatif dari warga di luar Jakarta itu memang sebuah sebuah dilema ketika administrasi itu berbeda, batas administrasi itu berbeda dengan batas ekonomi. Secara ekonomi ini sudah jadi satu kesatuan, sulit membedakan
batasnya antara Jakarta dengan Tangerang, Jakarta dengan Depok, Jakarta dengan Bekasi secara perekonomian. Tapi secara administrasi pemerintahan itu terpisah. Karena itu sebenarnya memang perlu ada kebijakan yang lebih komprehensif. Nah, beban itu harusnya dipegang oleh pemerintah pusat, karena kalau dipegang oleh daerah ada batas-batas administrasi. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ada kebijakan yang satu dan kesatuan. Kemudian tentang omnibus itu terus menjadi bagian dari kajian kita. Saking rusaknya, saking banyaknya. Jadi item-item di bagian kami ada dua kelompok berbeda. Satu adalah yang memang bicara tentang komunikasi, bicara tentang kampanye, tapi satu adalah yang mengurusi tentang persiapan policy kebijakan, semacam think tank-nya itu sudah dikerjakan. Dan kami berharap bisa dapat feedback dari teman-teman supaya bisa menjadi bahan bagi penyusunan kebijakan. Termasuk tadi bicara tentang jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Ini menarik sebagai sebuah gagasan dan ini perlu kita eksplor. Detailnya tadi saya sampaikan, kita tidak ingin negara itu seakan yang paling tahu untuk seluruh kebijakan. Negara itu memiliki apa sih dua, satu otoritas, dua kemampuan fiskal. Tapi tiga yang lain, ide, gagasan, inovasi biasanya dapatnya dari masyarakat. Dua adalah problem lapangan, biasanya dari siapa? Dari pengguna. Pengguna itu siapa? Masyarakat. Praktek-praktek terbaik. Inovasi juga begitu. Nah, bila lima ini jadi satu, maka pendekatannya kolaborasi. Kalau negara hanya mengerjakan semua sendiri, maka hampir pasti nggak ada inovasi, hampir pasti nggak ada kebaruan. Itu udah nature-nya kita mengalami. Jadi kami juga berkata itu. Jadi Pak Habibah ya dari Habibah, Pak Habibah, terima kasih nanti menjadi bagian. Kemudian termasuk juga kartu pekerja Jakarta. Ini ada banyak kebijakan-kebijakan di Jakarta yang saat ini dalam fase kalkulasi, dalam fase pematangan bagaimana bila itu dilakukan di level nasional. Saat ini kita sedang melakukan itu. Mudah-mudahan nanti di ujung makin banyak yang kita bisa kerjakan di level nasional, sehingga apa yang dirasakan oleh masyarakat di Jakarta bisa dirasakan di level nasional. Lalu terkait dengan pengusaha, pengalaman kami kemarin ketika di Jakarta itu di dalam pembicaraan dalam ruang, pimpinan baik Apindo maupun Kadin itu bisa memahami dalam ruangan. Ini saya rasa teman-teman juga di dalam ruangan yang Jakarta itu memahami, bisa menerangkan. Tapi mereka terikat dengan perintah dari asosiasi di tingkat pusat. Nah, apa sih yang dikerjakan sebagai pemerintah? Komunikasi. Saya panggil di balai kota 50 pembayar pajak terbesar. Saya kumpulkan. Dan mereka semua membahasnya soal template. Dan ketika saya mengumpulkan, teman-teman buruh juga ada di situ. Karena saya bukan mau show menunjukkan pada teman-teman buruh bahwa kita sedang membela buruh. Bukan. Saya mau meyakinkan pada pengusaha bahwa bila keadilan yang dilaksanakan di Jakarta, maka seluruhnya akan punya suasana tenang dan produktivitas akan meningkat. Jakartanya akan makmur sama-sama. Dan singkatnya, ketika saya sampaikan pada semua, argumennya, penjelasannya di ujung semuanya bilang sepakat. Semuanya malah tepuk tangan, malah benar kami setuju dengan ini. Iya kan? Ketika, nah menurut saya tugas negara itu bukan hanya buat regulasi kemudian tutup publik, bukan. Panggil, jelaskan, yakinkan bahwa kita semua itu punya tanggung jawab yang sama agar seluruh rakyat bisa merasakan kemerdekaan, agar kesejahteraan. Saya berilustrasi pada semuanya begitu. Saya tanya gitu, bapak-bapak ibu yang berkumpul di ruangan ini, kan cuma 50 orang Pak. Ini 50 orang paling gede. Bapak ibu sekalian, 40 tahun yang lalu bapak tinggalnya di mana? Saya tunjukkan dulu. 40 tahun bapak tinggal di mana? 40 tahun di mana?
yang belum semuanya. Apakah dulu Bapak Ibu sejahtera seperti sekarang? Tidak. Oke, dulu Bapak Ibu sudah miskin. Sekarang semua tanya, siapa yang pakai juga belum di bawah ini? Itu kepala 95% penduduk kita juga belum pada saat kita merdeka. Jadi hampir pasti kakek-kakek ini juga belum juga waktu itu. Nenek kita juga belum. Sekarang negara sudah memberikan kepada Anda kesempatan untuk merasakan kesejahteraan yang luar biasa. Sekarang giliran Anda memberikan kesempatan untuk buruh yang merasakan peningkatan kesejahteraan. Jadi kita lupa giliran itu. Kita ini sering sebagai penduduk kota, jadi insting kita yang penting saya naik kelas. Sesudah itu, saya tidak usah pikirkan yang lain untuk ikut giliran naik kelas. Itu saya sering alami juga kalau lagi acara-acara, Pak. Jadi kalau lagi acara-acara, selesai acara itu, kadang-kadang kita minta foto-foto. Foto-foto bareng nih. Panis foto-foto rebutan, foto sama-sama. Itu susuan orang tua bilang, Bapak susuan ini. Berdesak-desakan, susuan. Tangan foto selfie itu ramai. Nanti tidak lama itu, sesudah itu ada yang bilang, udah, panis sampai, udah. Yang bilang siapa? Yang udah selfie. Yang udah selfie, yang udah. Saya bilang, ini orang dulu. Udah selfie itu sudah udah. Yang belum gimana? Saya bilang pada perusahaan itu, jangan seperti orang itu. Jadi orang yuk kita semua dapat kesempatan yang sama. Orang itu semua. Jadi, apakah anak-anak para buruh, para pekerja tidak ingin sejahtera seperti Bapak Ibu sekalian? Pengen juga. Dan itu artinya berikan pada mereka cukup tabungan. Itu saya katakan cukup tabungan, bukan hanya peningkatan. Cukup tabungan sehingga mereka bisa nabung, mereka bisa invest untuk pendidikan yang lebih baik. Tapi kalau kita tidak memikirkan mereka punya tabungan, lupakan. Maka kita tidak menjadi bagian yang mengangkat derajat. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita semua. Itu ketika saya kumpul itu saya bilang bahwa sekalian, akhirnya kalau para pendiri republik ini egois mikiran diri sendiri, nggak ada itu Bung Hatta mikirin kita. Bung Hatta itu kerja aja buat perusahaan Belanda, nggak boleh repot-repot. Dr. Agus bisa jadi manajer, Soekarno bisa kerja ngatur bikin bangunan lainnya, tidak. Mereka memikir kita, Bapak Ibu tak pengen jadi orang-orang seperti itu. Nanti bisa bilang sama anak cucu Bapak Ibu sekalian, oh ketika saya memimpin perusahaan, saya pastikan bahwa setiap buruh yang bekerja di tempat saya meningkat kesejahteraan. Kepuasan batin Bapak Ibu sekalian, saya ngobrol agak panjang dengan mereka, nggak usah diulang di sini. Tapi seluar ruangan semuanya berpandangan berbeda, dan kita negara ini harus punya sikap yang sama. Nah kita harus sampaikan ini pada semua. Bahwa dulu kita itu sama-sama susah, dulu itu kita sama-sama repot, sekarang sebagian sudah naik, yuk kita pastikan yang lain itu juga mendapatkan kesempatan yang setara, gitu ya. Lalu yang terakhir tadi, Bang Saud, usulan tentang jumhur, kemarin itu nanti kita bahas sama-sama. Saya sama Bang Jumhur, dan saya panggilnya Densi dari zaman dulu. Bang Jumhur itu sudah dari zaman mulia, beliau aktif di Bandung, semua senior. Dan 5 Agustus besok nanti diperingati itu, beliau kami di Jogja berinteraksi cukup panjang. Memang beliau adalah orang yang konsisten berjuang di dalam soal keadilan. Terima kasih. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Sekaligus teman-teman sekalian, saya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin saya akan meneruskan perjalanan. Insyaallah nanti berjumpa di waktu yang akan datang. Titip salam untuk semua aktivis pergerakan di buruh dan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus buat Bapak Anies Rashid Baswedan, Presiden RI 2022. Poinnya adalah, ini penting, poinnya adalah betapa pentingnya kita melakukan koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah